GP dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang praktek coaching dengan rekan sejawat yang bernama Ibu Raja Yurida. Pada kesempatan coaching kali ini saya disaksikan oleh guru pendamping dan oleh observer. Silakan saksikan video tentang praktek coaching yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu semuanya. Semoga kita tetap diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lupa mari kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih Ibu Raja, terima kasih Bu Ella yang telah mau menemani kami pada kegiatan coaching kali ini dengan CGP kita yaitu Ibu Yani. Hari ini Ibu Yani akan mengcoaching Ibu Raja sebagai coachingnya ya, terkait dengan masalah Ibu Raja yang ada di kelas. Harapannya nanti ungkapkan saja apa yang menjadi kendala Ibu Raja, apapun itu nanti akan kita lihat sejauh apa Ibu Yani bisa menggiring Ibu menemukan solusi dari masalah yang telah Ibu munculkan nanti. Nah, kemudian Ibu Ella dimohon kesediaannya untuk melihat ini tadi lembarnya, silakan dilihat, diamati apa-apa saja perjalanan dari coaching nanti yang nampak dengan yang tidak nampak, mana yang baik dengan mana yang harus diperbaiki. Seperti itu Ibu Ella ya. Baik, saya rasa begitu saja Ibu Raja, kita siap untuk mulainya. Alhamdulillah siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Raja. Ada apa Ibu Raja? Dari tadi tuh senyum-senyum sekali. Ada yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan saya Bu? Oh ya, terima kasih Bu. Sebetulnya maaf Bu ya, saya minta maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Iya, tak apa-apa Bu. Saya bersedia. Iya. Sekarang rasanya ada unek-unek Bu di hati yang mengganggu selama ini, selama pandemi COVID khususnya Bu. Nah, saya nih dari guru kelas rendah, tepatnya kelas 1B. Ya, yang mana sekarang pembelajaran tuh rasanya kurang apa ya Bu ya, kurang memuaskan gitu. Bagi saya sebagai guru, kemudian mungkin juga dari anak murid juga begitu. Nah, jadi ini Ibu sudah menyampaikan ya. Kira-kira tujuan Ibu kepada saya atau kita berbincang diskusi santai kita hari ini, apa tujuan Ibu? Tujuannya dari pembicaraan kita hari ini apa tujuannya? Yang ingin Ibu harapkan lah itu dari akhir dari pembicaraan kita nanti, apa tujuannya kira-kira? Ya, baiklah Bu kalau begitu. Saya tuh ingin berbagi, mungkin Ibu ada bisa membantu saya menemukan solusi apa yang sebaiknya saya lakukan atau bagaimana gitu untuk mengatasi kegalauan saya di kelas rendah, mengajar di kelas rendah. Jadi tujuan Ibu ya supaya Ibu tidak galau lagi, seperti itulah intinya Ibu ya. Iya. Ibu tidak galau lagi. Iya. Nah, sebelum kita mulai, coba Ibu bisa ceritakan tak dulu bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama ini. Nah, Ibu ceritakan bagaimana prosesnya dulu yang sudah Ibu lakukan nih, yang sudah Ibu lakukan bagaimana dulu? Iya Bu. Terus terang Bu, di masa pandemi ini pembelajarannya tuh rasanya tidak seefektif waktu kita di hari-hari sebelumnya tatap muka. Nah, tetapi sekarang kita kan harus ikut peraturan ya Bu ya, menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku di negara kita, yang mana kita kan tidak boleh bertatap muka dengan murid. Nah, sedangkan kelas 1 sendiri itu perlu yang konsep nyata kita berhadapan dengan anak tuh dibimbing, di apa pelayanannya individu. Nah, sedangkan kita tidak boleh bertatap muka. Bagaimana tuh? Yang Itulah.
yang sekarang kan kata ibu dia nyata tadi itu ya. Yang Iya. sudah ibu lakukan apa itu yang nyatanya sudah ibu lakukan ke kelas 1 itu pembelajaran yang daringnya bagaimana yang sudah ibu lakukan? Ya, saya ingin tahu dulu ya, mana yang sudah ibu lakukan seperti apa? Iya, sesuai dengan anjuran itu di kelas 1 itu kan kita belajarnya tidak tatap muka, katanya daring. Iya. Nah, terus yang saya lakukan yang pertama mungkin anak disuruh nonton TV, yang kedua diberi pembelajaran melalui HP kayak gitu, baik video atau di WhatsApp. Nah, itulah Bu. Oh, itu yang sudah ibu lakukan seperti itu. Iya. Nah, kira-kira yang sudah ibu lakukan itu tuh anak apakah tujuan yang ibu inginkan sudah tercapai nggak dengan siswa itu? Kan kita setiap belajar tuh kan ada tujuan kita ya, Iya. yang sudah ibu laksanakan tuh sudah tercapai nggak tujuan pembelajarannya? Kalau kita porsen kan Bu ya. Kalau dulu kan ada istilahnya belajar tuntas ya. Iya. Sekarang nih ya jauh lah dari tuntas Bu. Karena anak itu masih banyak yang belum tahu membaca begitu. Karena kami di kelas 1. Nah, bagaimana menulis yang benar. Nah, kita tidak pernah bertatap muka sekalipun. Gitu. Jadi yang sudah ibu lakukan seperti itu ya, baru hanya memberikan video, berikan contoh. Nah, selama ini kan ibu sudah tahu tuh bahwa itu kan belum sampai, itu istilahnya belum tercapai tujuannya. Nah, selain daripada itu tentu ibu berpikir nih, ini sekarang saya belum bisa nih mencapai tujuan pelajaran yang saya inginkan. Tentu ibu berpikir lagi, apa sih kira-kira yang membuat ibu bisa lagi anak saya bisa mencapai tujuan? Kira-kira ibu ada nggak punya lagi? Apa jalannya lagi akan ibu lakukan supaya tujuan yang akan ibu capai tadi kepada siswa anak kelas 1 nih, karena dia realnya nyata kan? Kira-kira ada nggak langkah-langkah apa yang akan ibu laksanakan lagi kira-kira? Ada nggak ide ibu? Apa gitu? Ini saya mau lakukan seperti apa? Kira-kira apa yang akan ibu robah dari yang sudah ibu laksanakan? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah mungkin ya, bagaimana tahun depan mungkin Bu, guru kelas 1-nya saya lagi kayak gitu, supaya tahu saya di mana kelemahan anak. Karena tugas saya sebetulnya sebagai guru kelas 1 meletakkan fondasi-fondasi dasarnya itu. Nah, jadi kalau depannya bisa tatap muka, saya akan membimbing anak itu semaksimal mungkin. Karena saya akan merasa berhutang dengan anak itu. Iya, ya. Jadi ada satu diskusi, kira-kira ada nggak lagi? Apa sih selain dari ibu tetap dari kelas 1 nanti, ada nggak lagi? Apa kira-kira yang saya lakukan lagi supaya saya lebih dapat lagi anak saya itu bisa mencapai tujuan? Tadi kan ada satu tuh, ada nggak kira-kira jalan lain yang menurut ibu yang lebih efektif lagi? Apa lagi selain dari ibu tetap mengajar di kelas 1? Mungkin Bu ya, mungkin nih kalau bisa, kalau kita sudah diizinkan bertatap muka, mungkin saya akan membayar hutang-hutang saya dengan anak itu, mungkin menambah jam belajarnya di luar jam yang sesungguhnya kayak gitu, menambah pelajaran, mendampingin anak belajar. Karena kelas 1 itu Bu, dia harus banyak kita mendampingi daripada kita mengajar jarak jauh. Nah, harus didampingi dia. Nah, jadi nanti kalau bisa setelah anak itu naik kelas 2, kalau diizinkan saya mengikuti anak itu ke kelas 2, saya membimbing mana yang anak yang belum mampu gitu. Ya, berarti ibu udah ada ya dalam kesimpulannya, ibu nanti tetap mendamping dia di kelas 2, ibu tahu, kemudian ibu tetap lagi nanti kalau udah tahu kekurangnya ibu akan memberikan bimbingan ibu. Nah, itu kan udah ada tuh Bu, udah ada tuh cara pemecahan ibu. Nah, sekarang kira-kira kalau seandainya itu ibu diberi kesempatan misalnya mengajar kembali, berarti kapan ibu mau melaksanakannya nih? Yang solusi yang ibu apakan tadi itu, yang langkah-langkah yang ibu lakukan, kapan melaksanakannya ibu akan laksanakan? Itu tentu kalau sudah diizinkan bertatap muka.
Nah sekarang nih, ini waktunya berarti kan ke depan itu. Iya. Nah sekarang dengan anak yang sekarang Bu, nih anak sekarang nih kan belum prosesnya belum naik kelas nih ya. Iya. Ya yang sekarang ini solusi Ibu apa? Ini kan anak tadi yang belum tadi nih, kita belum ada nih, belum capai tujuannya kata Ibu ya. Nah yang sudah Ibu lakukan kan hanya menggunakan WhatsApp atau menggunakan. Ada lagi nggak apa yang akan Ibu lakukan supaya nih sebelum 2 bulan ke depan nih atau sebulan ke depan nih menjelang ujian, apa yang Ibu lakukan kepada siswa Ibu yang hari ini, yang kata Ibu yang belum berhasil tadi? Oh iya. Ya, itu kan yang tadi itu kan yang ke depan ya Bu ya, waktu pembelajaran nanti. Oke Bu. Sekarang begini. Selama ini kan saya kirim video dengan anak itu untuk mengetahui sampai di mana kompetensi anak itu untuk pengenalan pembelajarannya di kelas 1. Saya akan minta video dari anak itu, umpamanya membaca atau menulis yang benar, kemudian memegang pensil yang benar, video dari anak masing-masing anak itu. Nah, nanti saya akan mengamati mana yang jauh dari sempurna, anak itu dibimbing. Nah, tidak semua ya Bu ya. Mana yang nampak bermasalah akan saya panggil. Iya, bagus sekali Bu ide Bu. Bagus sekali Bu ide Bu. Berarti Ibu udah desa ya. Berarti Ibu akan melaksanakan apa tadi. Nah Ibu, ini walau kapan pelaksanaan dari ide Ibu tadi yang akan Ibu laksanakan? Kapan waktu kira-kira? Kapan Ibu akan memulai? Itu akan saya mulai setelah kita menghadapi sebelum kita menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah, ini sudah ada, Ibu sudah bisa menemukan apa yang akan bilang dan Ibu maka kan sudah sebelum naik kelas Ibu akan sudah. Nah, untuk mencapai tujuan Ibu tadi, aksi nyata Ibu kan itu tadi tuh. Iya. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan aksi nyata itu? Oh ya. Itu mungkin yang pertama tentu keluarganya. Orang tua di rumah bisa mendampingi, dimohon mendampingi anaknya supaya anaknya bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian apa yang kita berikan kepada anak itu minta dibimbing oleh orang tuanya, didampingi begitu, sehingga orang tua itu tahu kelemahan anaknya. Jadi kita secara berkonsultasi dengan orang tua gitu. Dan selain itu mungkin bertukar pikiran dengan guru kelas 1, sesama guru kelas 1. Nah, kemudian guru-guru yang mengajar di kelas 1, guru agama umpamanya, kemudian juga pihak sekolah, kawan-kawan di sekolah mungkin ada masukannya nanti, dan juga kepala sekolah. Ibu sudah mendapatkan orang-orang yang akan membantu untuk penyampaian aksi Ibu. Nah sekarang Ibu nih sudah nih, setelah kita bicara diskusi ini, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu kita berdiskusi ini? Apa yang Ibu rasakan? Iya, saya seakan-akan agak lapang Bu, karena udah ada masukan dari Ibu kayak gitu. Sudah ada berbincang-bincang tuh, istilahnya ada tempat berbagi begitu, walaupun belum dilaksanakan, tetapi sedikit banyaknya apa yang ada yang mengganjal di pikiran saya sudah saya berbagi dengan Ibu. Mudah-mudahan juga nanti Ibu ada juga memberikan masukan. Terima kasih Bu Raja sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi tentang masalah yang Bu Raja alami. Nah, sekarang Ibu kan tinggal hanya menjalankan aksi nyata Ibu tadi. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya anak-anak Ibu yang bernama yang kurang sudah bisa Ibu penuhi targetnya. Dan tadi tujuan Ibu tadi kan kita menghilangkan apa tadi Bu? Menghilangkan apa? Kemudian menghilangkan galau. Sekarang kan bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih galau lagi Bu? Ya karena belum terlaksana Bu ya. Masih ada sedikit, tapi berkurang gitu. Nanti tujuannya tercapai Ibu ya, galaunya sudah selesai. Nah mungkin Ibu karena ada lagi yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Ya, saya mungkin Ibu ada juga kerjaan yang lain.
Ya, untuk sekarang saya mengucapkan terima kasih dulu bisa Ibu mendengar keluhan-keluhan saya. Mudah-mudahan juga Ibu diberikan apa kesabaran ya. Kemudian dimudahkan urusannya dan bisa membantu teman-teman yang seperti saya yang punya banyak unek-unek dan kegalauan dalam menghadapi anak-anak di kelas. Terima kasih. Sama-sama Ibu Raja. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan juga pada teman-teman lain. Amin. Tadi tentang praktek coaching yang telah saya laksanakan dengan rekan sejawat yang disaksikan oleh SFR dan guru pendamping. Mudah-mudahan praktek coaching yang saya laksanakan ini dapat menginspirasi dan dapat dilakukan, diteruskan oleh rekan-rekan lainnya pada rekan-rekan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu. Nah, sekarang saya minta testimoni Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah saya coaching tadi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Nama saya Raja Yurida. Saya berasal dari SD 032 Tembilahan. Saya mengajar di kelas 1B. Setelah saya menyampaikan unek-unek saya kepada Ibu, yang saya rasakan beban yang ada di hati saya merasa lebih ringan. Kemudian saya merasa tidak bisa berbagi. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari Ibu tadi, kemudian adanya kita berdiskusi tadi, mudah-mudahan masalah yang saya hadapi atau unek-unek yang ada di hati saya akan cepat terselesaikan. Gitu, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Tadi kan sudah melihat penampilan saya. Coba saya minta sedikit testimoni Ibu tentang penampilan saya waktu mengajar di kelas 1. Ibu. Terima kasih Bu Yarni. Saya Wirdayani, guru kelas 5D. Kebetulan tadi Bu Yarni praktek mengajar di kelas saya. Sedikit testimoni saya tentang penampilan Ibu tadi. Saya sangat tertarik karena Ibu menggunakan berbagai cara supaya anak-anak tadi tertarik terhadap materi yang Ibu tampilkan. Baik itu menggunakan metode, media, ataupun strategi yang Ibu gunakan. Jadi itu menginspirasi saya untuk akan datang. Saya pun mencontoh itu untuk Terima kasih Bu, dan saya bisa mengajar Ibu terus lagi. Mudah-mudahan ini juga bisa terjadi. Soki kelas berapa nak? Kelas 5D. Tadi sudah belajarnya sama Ibu Yarni ya kita. Iya. Asik nih. Asik. Lupa Ibu ya tentang apa ya katanya belajarnya? Tentang diagram batang dengan pengumpulan datanya. Gitu. Menurut kamu bagaimana cara Bu Yarni mengajar? Bu Yarni mengajar asik. Terus senang juga kami belajar dengan Bu Yarni. Kenapa senangnya? Bu Yarni itu baik. Baik. Terus ya pelan-pelan mengajar. Tenang-tenang ya Iya. ngajarnya. Hingga kamu jadi ngerti ya. Terus apa yang paling berkesan dari pelajaran tadi untuk kamu? Pelajarannya itu tentang yang kami tidak tahu, terus menjadi tahu Ibu yang mengajar. Yang mana tuh yang kamu tak tahu jadi tahu? Yang tentang data, pengajian data. Rupanya kayak mana data saya? Yang pertama nanti dibikin kayak garis lurus dan garis bintang. Terus di samping sini banyak siswa dan nilai siswa. Oh gitu. Kita bikin berapa 12 siswa dari nomor 1 sampai 12. Terus nilai baru nanti saya nilai 60, ada 2 orang. Kita bikin kotak garis 60. Oh itu tadi ya. Kamu suka nggak matematik? Suka. Apa karena Bu Yarni ngajar jadi kamu suka matematik? Iya bisa. Terus mata pelajaran yang lain yang kamu senangi apa? Bahasa Indonesia, IPA.
Kenapa suka bahasa Indonesia? Enak aja dipelajari bahasa Indonesia. Suka ya kamu. Mm-mm. Kalau dari matematik pernah berprestasi? Pernah. Dibimbing oleh Ibu Yarni? Iya. Makanya jadi ibu guru idola. Mm-mm. Oke lah. Itu saja ya sayangnya. Terima kasih ya. Silakan kamu mau belajar lagi ya sama pelajaran agama ya sekarang. Iya. Terima kasih banyak Salki. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di SD 032. CGP saya Ibu Yarni luar biasa. Beliau telah mengcoaching Ibu Raja. Nah, alhamdulillah Ibu Raja telah menemukan solusinya berkat iringan bimbingan dari Ibu Yarni. Begitulah coaching hingga coach mendapat solusi dari masalah yang dihadapinya. Alhamdulillah kita telah bertukar ya. Kalau yang lalu saya melihat Ibu Yarni mengcoaching Ibu Wirdayane, dan alhamdulillah Bu Wirdayane telah melakukan pengimbasan, dan saya harap Ibu Raja juga nanti akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lainnya, hingga harapannya guru di SD 03 semua nanti memiliki kemampuan, semuanya mampu melatih teman-teman untuk mendapatkan masalahnya, problemnya dengan tindakan-tindakan coaching yang dilakukan oleh teman-temannya. Demikian dari saya. Semangat terus Ibu Yarni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.